deal. Deal itu adalah suatu subring A dari ring R, di mana deal dua sisi dari R jika untuk setiap R elemen R dan setiap A elemen A berlaku bahwa R dikali A elemen A dan A dikali R adalah elemen A. Dengan kata lain, sebuah subring A dari ring R merupakan deal dari R jika A menyerap elemen-elemen dari R, yaitu jika R dikali A sama dengan R dikali A, sehingga A elemen A subset dari A dan A dikali R sama dengan A kali R, sehingga A elemen A subset dari A untuk semua R elemen N. Sebuah ideal A dari R disebut ideal sejati, proper ideal jika A merupakan himpunan bagian sejati dari R, yaitu A tidak sama dengan R. Dalam praktiknya, ideal sering didefinisikan menggunakan pengujian tertentu yang merupakan konsekuensi langsung dari definisi ideal dan kriteria supri sebagaimana dijelaskan dalam teorema 12.3. Itu ring dan subring. Dan ini adalah teorema dari 14.1 deal test. Teorema 14.1 deal uji deal, suatu himpunan tak kosong A dari sebuah R merupakan ideal dari R jika dan hanya jika yang pertama A dikurangi B elemen A untuk setiap A dan B elemen A. Dan yang kedua R kali A elemen A dan A kali R elemen A untuk setiap A elemen A dan R elemen R. Berikutnya, pembuktian teoritisnya, jika A adalah ideal, maka kondisi 1 dan 2 berlaku. Misalnya, A adalah ideal dua sisi dari ring R, artinya A adalah subring dari R untuk setiap R elemen R dan A elemen A, berlaku R kali A elemen A dan A kali R elemen A. Yang pertama, A dikurangi B elemen A untuk setiap anggota A dan B elemen A, karena A adalah subring. Maka sifat subring menyatakan bahwa A tertutup terhadap pengurangan. Jika A dan B elemen A, maka A dikurang B elemen A. Dan yang kedua, R dikali A elemen A dan A kali R elemen A untuk setiap A elemen A, M elemen N. Ini adalah bagian dari definisi ideal dua sisi. Ideal menyerap perkalian dari kiri dan kanan oleh elemen ring N, sehingga R kali A elemen A dan R kali A secara langsung dari definisi. Yang berikutnya, jika kondisi 1 dan 2 berlaku, maka A adalah ideal. Misalnya A subset R adalah himpunan tak kosong yang memenuhi yang pertama adalah A dikurangi B elemen A untuk semua anggota A dan B elemen A. Yang kedua, R dikali A elemen A dan A kali R elemen A untuk semua A elemen A, R dan elemen R. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa A adalah ideal dua sisi dari R. Langkah-langkahnya yang pertama, tertutup terhadap pengurangan. Disebut juga dengan subgrup aditif. Dari yang pertama, langkah yang pertama untuk setiap anggota A dan B elemen A dikurangi B elemen A. Maka A positif merupakan subgrup dari R positif. Bisa dilihat di definisi subring atau subring abelian. Dan yang kedua, tertutup terhadap perkalian kiri dan kanan oleh elemen dari R. Dari persamaan kedua, untuk semua R elemen R dan A elemen A, RA elemen A dan AR elemen A, maka A menyerap elemen dari R dari kedua sisi, sehingga berdasarkan definisi ideal dua sisi, A adalah ideal dari R. Berikutnya Bu Emma. Nah, ini adalah contoh
dari ideal. Itu ada di buku halaman 250. Untuk setiap ring R, himpunan 0 dan ring itu sendiri R adalah ideal dari R. Ideal himpunan 0 disebut sebagai ideal trivial. Nah, kita akan buktikan ideal 0. Himpunan 0 adalah tak kosong. Ambil A dan B elemen 0, maka A sama dengan B sama dengan 0, sehingga A dikurangi B sama dengan 0, dikurangi 0 sama dengan 0 elemen. Nah, untuk sembarangnya R elemen R dikali A sama dengan R dikali 0 sama dengan 0, elemen 0 dan AR sama dengan 0 dikali R sama dengan 0 elemen 0. Jadi 0 memenuhi uji ideal dan merupakan ideal dua sisi dari R. Nah, ideal R itu sendiri jelas R adalah tak kosong. Untuk setiap anggota AB elemen R, A dikurangi B elemen R, karena R tertutup terhadap pengurangan. Untuk setiap R elemen R dan A elemen R dikali A elemen R dan A dikali R elemen R. Nah, itu karena R tertutup terhadap perkalian dari kiri dan kanan. Maka R juga merupakan ideal dua sisi dari dirinya sendiri. Itu adalah contoh yang kedua. Dan ini ada contoh tadi contoh pertama dan ini ada contoh yang kedua. Untuk setiap bilangan bulat positif N, himpunan Z-nya adalah 0, plus minus N, plus minus 2N, plus minus 3N, dan seterusnya merupakan ideal dari Z, himpunan bilangan bulat. Nah, kita akan membuktikan bahwa NZ adalah ideal dua sisi dari Z. Nah, perhatikan bahwa Z adalah ring komutatif. Misalnya A sama dengan NZ, di mana NK sedemikian K elemen Z. Pembuktiannya tertutup terhadap pengurangan ambil A sama dengan NK dan B sama dengan NL dengan K himpunan K dan L elemen Z, maka A dikurangi B sama dengan NK dikurangi NL sama dengan N buka kurung K dikurangi L. Karena K dikurangi L elemen Z, maka A dikurangi B elemen NZ. Yang kedua, menyerap dari kiri dan kanan. Ambil R elemen Z dan A sama dengan NK elemen NZ dengan K elemen Z karena Z komutatif. R kali A sama dengan R buka kurung NK dan N buka kurung RK elemen NZ. A kali R sama dengan NK kali R sama dengan N buka kurung KR elemen NZ. Karena RK, K, dan KR elemen Z, maka hasil tetap di dalam NZ. Maka NZ itu sendiri adalah ideal dua sisi dari Z. Nah, ini adalah contoh yang keempat. Misalkan Rx adalah himpunan semua polinomial berkoefisien real. Misalnya A adalah himpunan semua polinomial dalam Rx yang memiliki suku konstanta 0. Maka A adalah ideal dari Rx dan A sama dengan X ideal dihasilkan oleh X. Nah, langkah yang pertama kita akan menyatakan A sama dengan Fx elemen Rx, demikian F0 sama dengan 0. Artinya setiap elemen Fx dalam A tidak memiliki suku konstanta, yaitu dapat ditulis sebagai Fx sama dengan X kali Gx untuk beberapa Gx elemen Rx, hingga A bagian dari X sama dengan X GX sedemikian GX elemen Rx. Berikutnya Bu Emma. Nah, untuk langkah yang kedua, kita akan verifikasi uji deal. Yang pertama tertutup terhadap pengurangan. Misalkan Fx, Hx elemen A, maka Fx sama dengan X GX dan Hx sama dengan X KX.
maka fx dikurangi hx sama dengan x kali gx dikurangi kx elemen A. Nah, yang kedua tertutup terhadap perkalian dengan polinomial real. Misalnya Rx elemen Rx dan Fx sama dengan X dikali Gx elemen A. Maka Rx kali Fx sama dengan Rx kali X Gx sama dengan X buka kurung Rx dikali Gx elemen A. X Rx sama dengan F dikali Gx kali Rx sama dengan X buka kurung Gx dikali Rx elemen A. Maka A memenuhi syarat ideal dua sisi dan A adalah sama dengan X. Nah, ini adalah faktor rings. Definisi dari faktor rings dan koset. Misalkan R adalah sebuah ring dan A adalah sebuah ideal dari R. Karena R merupakan grup terhadap penjumlahan dan A adalah subgrup normal dari R, maka kita dapat membentuk grup faktor R dibagi A sama dengan R ditambah A, sedemikian R elemen R, yaitu himpunan semua koset R ditambah A. Pertanyaan alami yang akan muncul adalah bagaimana kita dapat membentuk struktur ring dari himpunan koset. Nah, yang pertama adalah operasi penjumlahan sudah ditentukan secara alami dari grup faktor. Yang kedua dengan analogi pada grup koset. Kita definisikan perkalian antara dua koset S ditambah A dan T ditambah A sebagai berikut. S ditambah A dikali T ditambah A sama dengan ST ditambah A. Nah, teorema berikut akan menunjukkan bahwa definisi perkalian ini akan menghasilkan struktur ring yang sah jika dan hanya jika A adalah real dari R, bukan sekedar subring. Nah, di dalam ini berikutnya akan teorema 14.2 akan disampaikan oleh Pak Lutfi. Pada Pak Lutfi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Sinta atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya Pak Sigit, ini saya izin oke gitu karena ini sambil bagi rapot gitu ya. Saya Bisa sambil bagi rapot. bisa soal ini saya izin dulu sebentar gitu. Oh, siap, siap. Ya, silakan, silakan. Saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Sinta gitu ya. Nah, kita ingat-ingat lagi definisi faktor grup ya. Dulu kita pernah bahas tentang grup faktor, sorry. Grup faktor itu adalah himpunan dari koset kiri dan koset kanan gitu ya. Misalnya A itu adalah subgrup dari G gitu dan A adalah normal, subgrup normal, maka himpunan koset kiri dan koset kanan itu akan membentuk suatu grup yang dinamakan dengan grup faktor. Nah, begitu juga dengan ring gitu ya. Di sini adalah misalnya R itu adalah ring dan A adalah subring dari R. Himpunan koset. Nah, ini sebenarnya himpunan koset kiri dan koset kanan ya, cuman untuk memudahkan kita buat saja seperti koset kirinya. Sebenarnya koset kiri dan koset kanan itu apa namanya? Semuanya semuanya itu akan membentuk grup ya. Eh, adalah ring dengan operasi S ditambah A ditambah T ditambah A sama dengan S ditambah T ditambah A, dan S ditambah A dikali T ditambah A sama dengan ST ditambah A jika dan hanya jika A adalah ideal dari R. Nah, ini syaratnya adalah A itu adalah ideal dari R. Ideal tadi sudah dibahas bahwa ketika A itu anggota A dan R adalah anggota R, maka AR dan RA itu berarti dikali ya, A dikali R dan R dikali A itu masih merupakan anggota A. Gitu. Nah, buktinya apa? Pertama kita buktikan dulu bahwa A itu adalah subring dari R gitu ya. Pertama buktikannya adalah pertama kita buktikan dulu bahwa himpunan koset ini membentuk suatu ring gitu ya. Karena A adalah subring dari R, maka A dan R adalah grup abelian. Kita ingat lagi di apa namanya di definisi ring ketika dalam ring itu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A yang berarti dia adalah grup abelian. Sehingga untuk setiap R anggota R berlaku R tambah A sama dengan A ditambah R yang membentuk himpunan koset. Nah, ini membentuk himpunan koset nih, yaitu R tambah A, di mana R adalah anggota
Ada gangguan suara. Pak Lutfi. Iya, suaranya hilang. Lalu Dia ini merupakan himpunan koset gitu ya. Karena dia merupakan himpunan koset, maka dia ini adalah grup gitu ya. Himpunan R ditambah A, di mana R adalah anggota R, itu adalah grup dengan operasi penjumlahan. Nah, karena dia adalah grup dengan operasi penjumlahan, maka terbukti itu 4 sifat pertama dalam ring. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan perkaliannya gitu. Perkaliannya kan ada yang asosiatif perkalian ya, dan juga distributif perkalian. Nah, untuk membuktikannya kita ambil STU anggota R, sehingga S ditambah A, T ditambah A, dan U ditambah A itu merupakan anggota dari R ditambah A, di mana R adalah anggota R. Maka S ditambah A dikali dengan T ditambah A dikali U ditambah A itu sama dengan S ditambah A dikali TU ditambah A, sama dengan STU ditambah A. Nah, ini STU ditambah A ini kita pecah jadi ST ditambah A dikali U ditambah A, sama dengan S ditambah A dikali T ditambah A dikali U ditambah A. Nah, ini udah membentuk sifat asosiatif ya, sehingga asosiatifnya terbukti. Kemudian kita buktikan distributifnya gitu ya. Kita ambil STU juga, kita ambil STU anggota R. Sehingga S ditambah A, T ditambah A, U ditambah A itu adalah anggota R ditambah A, di mana R adalah anggota R. Maka S ditambah A dikali T ditambah A ditambah U ditambah A itu sama dengan S ditambah A dikali TU ditambah A ditambah A. Nah, gitu ya. Ini karena tadi definisinya gitu ya. T ditambah A, T ditambah A ditambah U ditambah A itu sama dengan T ditambah U ditambah A gitu ya. Kemudian ini akan menjadi S dikali T ditambah U ditambah A sama dengan ST ditambah SU ditambah A. Ini akan sama dengan ST ditambah A ditambah SU ditambah A. Nah, ini kemudian kita masih kita jabarkan lagi, sorry. Ini kita jabarkan lagi menjadi S ditambah A dikali T ditambah A ditambah S ditambah A ditambah U ditambah A. Nah, ini terbukti ya berarti ya untuk distributif yang kiri. Kemudian kita buktikan distributif yang kanan. T ditambah A ditambah U ditambah A dikali S ditambah A itu sama dengan T ditambah U ditambah A dikali S ditambah A sama dengan T ditambah U dikali S ditambah A sama dengan TS ditambah US ditambah A sama dengan TS ditambah A ditambah US ditambah A sama dengan T ditambah A S ditambah A ditambah U ditambah A sehingga dikali S ditambah A sehingga sifat distributifnya terbukti. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu baca di buku ya di situ pembuktiannya trivial katanya ya. Nah, ini penjelasannya kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan trivial itu. Agak ngeselin memang yang buat buku itu ya. Nah, kemudian ke-6 syarat ini kan sudah terbukti, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan koset ini adalah membentuk ring gitu ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa dia itu himpunan koset ini membentuk ring jika dan hanya jika A itu adalah ideal. Nah, berarti kan kita harus buktikan 2 kali ya. Pertama kita punya pertama kita punya himpunan koset itu adalah grup, kita harus buktikan bahwa A itu ideal. Kemudian kebalikannya, kita punya A itu ideal, kita harus buktikan bahwa himpunan koset itu merupakan ring gitu ya. Nah, hanya saja kita tidak perlu buktikan ke-6 ini. Kita tidak perlu buktikan ke-6 sifat ring gitu ya. Kenapa tidak perlu? Karena tadi sudah terbukti di awal bahwa untuk yang penjumlahan itu pasti dia akan membentuk grup gitu. Sehingga empat sifat pertama itu pasti akan terpenuhi. Nah, sekarang kita hanya buktikan saja untuk yang perkalian. Nah, di sini sekarang kita akan buktikan bahwa operasi perkalian adalah well defined. Well defined itu yang perkaliannya ya Bapak Ibu ya. Yaitu S ditambah A dikali T ditambah A itu sama dengan ST ditambah A jika dan hanya jika A adalah ideal dari R. Berarti kita asumsikan dulu A itu adalah ideal. Nah, sehingga kita bisa misalkan S ditambah A itu kita misalkan sama dengan S aksen ditambah A. Dan T ditambah A itu sama dengan T aksen ditambah A. Nah, berdasarkan definisi dari T aksen dan definisi dari T dan S itu adalah S aksen ditambah A dan juga T adalah T aksen ditambah B. Ini penjelasannya ada dulu nih di grup faktor, Ada di grup faktor. Mungkin Bapak Ibu bisa scroll lagi ke atas ya. Di mana A dan B itu adalah anggota dari A. Nah, kita dapatkan ST itu sama dengan S aksen ditambah A dikali T aksen ditambah B. Dan ini akan menjadi S aksen T aksen ditambah S aksen B ditambah AT aksen ditambah AB. Nah, kemudian ST ditambah A itu sama dengan S aksen T aksen ditambah S aksen B ditambah AT aksen ditambah AB ditambah A.
sama dengan ST aksen S aksen T aksen kena ditambah A. Loh, ini kenapa kok perasaan ini panjang ya? Di sini panjang S aksen T aksen ditambah S aksen B ditambah AT aksen ditambah AB ditambah A. Kok tiba-tiba jadi S aksen T aksen ditambah A? Nah, karena di sini S aksen B aksen itu apa namanya B-nya itu kan anggota A, maka dia akan menyerap si A ini si apa namanya si ideal A ini akan menyerap si aksen B. Kemudian dia akan menyerap AT aksen karena A itu merupakan anggota A. Kemudian dia akan menyerap AB juga karena A dan B itu anggota dari A. Maka terbukti bahwa operasi perkalian adalah well defined jika A itu adalah ideal. Kemudian kemudian pembuktian yang kedua, tadi kan kita punya A itu adalah ideal, kita membuktikan bahwa apa namanya operasinya itu well defined. Sekarang kita punya apa namanya kita punya A itu well defined. Kita harus buktikan bahwa di A itu adalah ideal. Nah, kita asumsikan A adalah subring dari R. Misalnya A bukan ideal, nah kita asumsikan kita menggunakan pembuktian apa namanya kontradiksi. Misalnya A bukan ideal, maka ada A anggota A dan R anggota R, sehingga AR itu bukan anggota A. Nah, kita ambil dua buah elemen, yaitu A ditambah A sama dengan 0 ditambah A dan R ditambah A. Nah, ini kita kalikan coba. A ditambah A dikali R ditambah A itu sama dengan AR ditambah A. Namun, 0 ditambah A itu 0 ditambah A dikali R ditambah A itu sama dengan 0R ditambah A sama dengan A. Nah, di sini ada kontradiksi. Kenapa? Karena AR ditambah A itu seharusnya tidak sama dengan A. Dan berarti ini operasi perkalian tidak well defined. Sedangkan asumsi awal kita bahwa perkalian apa namanya operasinya itu well defined. Dan ini terjadi kontradiktif. Karena terjadi kontradiktif, maka apa namanya asumsi awal tadi misalnya A bukan ideal itu salah, sehingga terbukti bahwa A itu ideal. Nah, dengan ini terbukti bahwa himpunan koset R ditambah A di mana R adalah anggota R itu adalah ring dengan operasi S ditambah A ditambah T ditambah A itu sama dengan S ditambah T ditambah A, dan S ditambah A dikali T ditambah A sama dengan ST ditambah A jika dan hanya jika A adalah ideal dari R. Nah, ini salah satu contohnya itu contoh 10 nih ya. Misalnya R itu apa namanya? R itu adalah ring 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 2x2 dengan entry bilangan bulat. Di sini A1 pokoknya A-nya itu anggota Z lah ya. Kemudian dan I adalah subset dari R, yaitu matriks 2x2 dengan entry bilangan genap. Jadi apa namanya A1, A2, A3, A4-nya semuanya itu bilangan genap. Nah, apakah himpunan koset ini merupakan ring faktor? Nah, pertama kita harus memeriksa dulu. Kita memeriksa dulu apakah apakah I ini merupakan ideal dari R. Nah, tadi I itu kan adalah matriks 2x2 dengan entry genap gitu ya. Sehingga dapat kita definisikan I sebagai 2B1, 2B2, 2B3, 2B4 di mana B-nya itu adalah anggota Z. Nah, kita tunjukkan bahwa untuk sebarang I anggota I dan R anggota R, maka IR itu merupakan anggota I. Begitu juga dengan RI itu juga merupakan anggota I. Nah, kita ambil sembarang AI dan BI yang mana keduanya merupakan anggota Z. Nah, ini kita akan lakukan perkalian matriks ya. IR itu kan berarti 2B1, 2B2, 2B3, 2B4 dikali dengan A1, A2, A3, A4. Nah, ini kalau dikalikan nanti hasilnya akan menjadi 2B1A1 ditambah B2A3, 2B1A2 ditambah B2A4, kemudian 2B3A1 ditambah B4A3, kemudian 2B3A1 ditambah B4A4. Nah, ini karena ada dua kali sekian, maka dia ini merupakan anggota I. Nah, sehingga terbukti bahwa IR adalah anggota I. Nah, sebenarnya untuk pembuktian RI anggota I ini sebenarnya sama juga ya, begini juga. Cuman kami sisakan untuk para membaca ya, barangkali buat latihan gitu ya. Nah, karena IR itu anggota I dan RI juga anggota I, maka I adalah ideal dari R. Sehingga himpunan koset itu akan membentuk sebuah ring, yaitu ring faktor. Nah, yang kedua sekarang kita coba lihat kira-kira ada berapa banyak anggota elemen dari ring faktor ini. Ternyata ring faktor ini itu anggotanya ada 16.
Nah, itu yang pertama. Oh, ini sorry, ini harusnya nggak ditambah i, ini yang pertama ini. Sorry, salah tulis ya. Yang pertama itu adalah 0, 0, 0, 0, kemudian matriks 1, 0, 0, 1 ditambah i dan seterusnya. Nah, kenapa kok ada 16 ini tiba-tiba ininya apa namanya? Ada 16 tiba-tiba anggotanya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata ini kita akan membentuk matriks, di mana matriksnya itu merupakan bilangan genap, dan supaya bilangan genap, eh, supaya suatu bilangan jadi bilangan genap, dia itu mungkin ditambah nol atau mungkin ditambah dengan satu. Nah, sehingga apa namanya? Kita dapat membentuk matriks yang anggotanya merupakan nol dan satu, nol atau satu, atau nol dan satu. Nah, ini kalau kita kombinasikan akan membentuk 16 matriks ini. Nah, kita ambil contoh saja matriks 2 3 4 sorry, anggota anggota dari koset ya, 2 3 matriks 2 3 4 5 ditambah i. Nah, 2 3 4 5 ini bisa kita modif menjadi 0101 ditambah 2244. Nah, karena 2244 ini merupakan anggota I, maka dia bisa diserap oleh I, sehingga akan bisa kita tulis juga menjadi 0101 ditambah I gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya karena 2244 itu merupakan anggota I, dan I itu ini menyerap ya sebenarnya. Jadi I ini menyerap anggotanya, 2244 ini anggota I, maka I ini menyerap dia, sehingga yang tersisa hanyalah 0101 ini. Begitu barangkali. Nah, kemudian kita bahas mengenai ideal prima dan ideal maksimum. Ideal prima A dari suatu ring komutatif R adalah proper ideal dari R, di mana jika A, B itu anggota R dan AB anggota A, maka A anggota A atau B anggota A gitu ya. Kemudian ideal maksimal A dari suatu ring komutatif R adalah proper ideal proper ideal dari R, di mana jika B adalah suatu ideal dari R dan A merupakan subset dari B dan B merupakan subset dari R, maka B itu sama dengan A atau B sama dengan R gitu ya. Apa namanya? Nah, ideal maksimal ini sebenarnya ideal yang apa ya? Kalau misalnya kita belajar di apa namanya di eh bilangan real dulu ya pas S1 gitu ya. Ada mengenai maksimum ya, maksimum dan minimum, apa batas atas dan batas bawah gitu ya. Nah, untuk apa namanya ideal maksimal ini mirip-mirip seperti batas atas gitu ya. Ideal yang paling apa namanya yang apa namanya dia itu paling tinggi gitu, paling banyak anggotanya. Ketika apa namanya ketika dia itu merupakan subset dari ring yang sudah didefinisikan, maka dia itu akan sama dengan ring gitu. Nah, adapun ideal prima, bentar saya lupa ini ideal prima ini maksudnya gimana nih? Nah, kalau ideal prima itu maksudnya adalah jika A dan B itu anggota R, tapi AB ketika dikalikan itu anggota A, maka di antara salah satu di antaranya, di antara A dan B itu pasti salah satunya merupakan anggota A atau keduanya merupakan anggota A. Nah, ini ring yang seperti ini dinamakan dengan ideal prima. Sebagai contoh, ini di sini kita ambil ring Z12 yang mana anggotanya adalah 0369. Dia merupakan ideal prima. Kenapa? Karena 0, kita lihat 0, 0 itu kan apa namanya merupakan hasil perkalian dari berapa saja ya. Berapa saja yang dikali 0, hasilnya pasti 0. Sehingga apa namanya? Untuk menghasilkan 0, kita harus mengalihkan sesuatu pasti dengan 0 gitu. Karena apa namanya? Karena di sini ada 0 ya. 0 itu merupakan anggota anggota 0369, maka semua yang berhubungan dengan 0 pasti akan salah satunya pasti akan anggotanya 0 gitu ya. Kemudian 3 itu dihasilkan dari 1 dikali 3, dan 3 itu merupakan anggota dari 0369. Kemudian 1 kemudian 6 itu merupakan 1 dikali 6, dan 6-nya merupakan anggota 0369. 6 juga bisa dihasilkan dengan 2 kali 3, di mana 3 ini merupakan anggota dari 0369. Kemudian 9 juga bisa dihasilkan dari 1 dikali 9, dan 9-nya ini merupakan anggota dari 0369, atau dihasilkan dari 3 dikali 3, dan 3 ini merupakan anggota dari 0369, sehingga 0369 merupakan ideal prima. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat apa namanya 06 06 ini 0369 juga termasuk ring ya Bapak Ibu ya.
Karena tadi ideal prima itu adalah suatu ring komutatif gitu ya. Nah, sedangkan di 0,06 himpunan 06 dia itu bukan ideal prima. Kenapa? Karena di sini ada 2 kali 3 itu akan menghasilkan 6. Sedangkan 2 dan 3 itu bukan anggota dari 0 dan 06. Nah, ini sehingga ternyata tidak ada dari 2 dan 3 ini yang merupakan anggota dari 0 dan 6. Sehingga dia bukan ideal prima. Kemudian untuk yang ini ideal maksimal, kita lihat lagi di Z12 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah ideal maksimal. Kenapa? Karena apa namanya? Karena ini udah paling gede nih anggotanya nih. Apa namanya? Kalau misalnya kita tambahin anggota lagi dan dia membentuk ring, maka dia akan membentuk ring Z12. Nah, sedangkan 048 bukanlah ideal maksimal. Kenapa bukan? Karena 048 ini masih merupakan subset dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini latihan soal kudunya ditaruh di akhir nih. Wah, udah ketahuan lagi udah ada ininya, udah ada jawabannya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, itu latihan soalnya di skip aja, Bu. Buat latihan teman-teman soalnya. Selanjutnya, teori 14.3 akan disampaikan oleh Bu Emma ya? Atau siapa? Saya Pak Alaya. Walaya. Bu Alaya, oke. Kepada Bu Alaya dipersilakan. Terima Ya baik, kasih. terima kasih kepada Pak Lutfi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teorema 14.3, di mana R per A itu adalah domain integral jika dan hanya jika A itu adalah ideal dari prima. Misalkan ada R itu adalah ring komutatif dengan unity dan A itu merupakan ideal dari R, maka faktor ring dari R per A itu adalah domain integral jika dan hanya jika A itu adalah ideal prima. Nah, di teorema 14.3 ini kita akan membuktikan dengan pembuktian dua arah, di mana yang pertama kita akan buktikan jika R per A itu adalah domain integral, maka A-nya itu adalah ideal prima. Kemudian, kita akan membuktikan jika A itu adalah ideal prima, maka R per A itu adalah domain integral. Nah, arah yang pertama, kita akan buktikan jika R per A adalah domain integral, maka A adalah ideal prima. Misalkan R per A itu adalah domain integral, artinya tidak ada pembagi 0 atau zero divisor. Kita asumsikan A dikali B itu merupakan elemen dari A, maka dalam R per A akan menjadi A ditambah A dikali B ditambah A itu akan sama dengan A dikali B ditambah A akan menghasilkan A, yang merupakan elemen 0 di R per A. Karena R per A tidak memiliki pembagi 0, maka harus salah satu dari A ditambah A itu sama dengan A, atau B ditambah A itu sama dengan A, yang berarti tadi karena harus salah satu, maka berarti A itu merupakan elemen dari A, atau si B-nya itu merupakan elemen dari A, maka terbukti bahwa A itu memenuhi definisi dari ideal prima. Arah selanjutnya yang akan kita buktikan yaitu jika A itu adalah ideal prima, maka A per A adalah domain integral. Perhatikan bahwa R per A itu adalah ring komutatif dengan unity untuk setiap ideal sejati di A. Dengan demikian, kita hanya perlu menunjukkan nih bahwa ketika A itu adalah prima, maka R per A tidak memiliki pembagi 0. Tadi yang pembuktian arah pertama. Jadi misalkan bahwa A adalah bilangan prima dan A ditambah A dikali B ditambah A itu sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan A, maka hasilnya itu adalah sama dengan A. Sehingga A dikali B itu merupakan elemen A, dan oleh sebab itu A merupakan elemen A atau B merupakan elemen dari A. Ini salah satunya. Dengan demikian, salah satu dari A ditambah A atau B ditambah A adalah koset 0 dari adalah koset 0 dari R per A. Dengan kata lain, R per A itu tidak memiliki pembagi 0 yang merupakan definisi dari domain integral. Nah, ini ada pun contoh soalnya, misalkan A itu adalah ring komutatif dan U adalah ideal prima. Jika B beranggotakan X elemen dari A, dengan A dikali X elemen dari U untuk setiap A elemen dari A, maka kita akan buktikan U subset dari B dan
B ideal di A. Pertama, kita akan tunjukkan bahwa U itu merupakan subset dari B. Ambil sembarang X yang merupakan anggota dari U atau elemen dari U. Karena U tadi itu adalah ideal di A, maka A dikali X itu elemen dari U untuk setiap A elemen dari A. Dengan demikian, setiap elemen X merupakan bagian dari U akan memenuhi definisi berikut. Jadi X itu merupakan elemen dari B karena A dikali X adalah anggota dari U. Jadi terbukti bahwa U merupakan subset dari B. Nah, untuk pembuktian selanjutnya, kita akan tunjukkan bahwa B itu adalah ideal dari A. Tapi untuk menunjukkan B itu merupakan adalah ideal, kita perlu lihat pertama B itu tertutup terhadap penjumlahan, yang kedua B itu tertutup terhadap perkalian dengan elemen A. Yang pertama terhadap penjumlahan, kita ambil X dan Y itu merupakan anggota atau elemen dari B. Maka ketika A dikali X dan Y dikali X itu merupakan anggota dari U. Karena U adalah ideal dan tertutup terhadap penjumlahan. Jadi A dikali X ditambah Y sama dengan A dikali X ditambah A dikali Y itu merupakan anggota dari U. Maka akan ditemukan bahwa X ditambah Y itu merupakan anggota dari B. Selanjutnya untuk perkalian oleh elemen ring, kita ambil sembarang R, kita ambil R merupakan anggota dari A dan X itu merupakan anggota dari B. Maka akan ditemukan bahwa A dikali X itu merupakan anggota dari U. Karena U adalah ideal dan tertutup terhadap perkalian oleh elemen ring, maka A dikali R X sama dengan A dikali R dikali X itu merupakan anggota dari U. Maka ditemukan bahwa R dikali X itu anggota dari B. Maka terbukti bahwa B adalah ideal dari A. Contoh selanjutnya, ini sebenarnya latihan soal, tapi dibahas aja menjadi contoh. Contoh selanjutnya adalah jika N itu merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 1. Tunjukkan bahwa subring dari N itu sama dengan N dikali Z dengan ideal prima di Z jika dan hanya jika N itu adalah bilangan prima. Nah, ini merupakan latihan soal di nomor 9. Kita akan membuktikan dengan pembuktian dua arah. Pertama, kita akan membuktikan jika subring N itu adalah ideal prima, maka N adalah bilangan prima. Kita asumsikan bahwa subring dari N itu adalah ideal prima. Ingat bahwa dalam Z, ideal utama dari subring dari N adalah prima. Jika dan hanya jika N tidak bisa ditulis sebagai hasil kali dua bilangan unit, artinya N itu harus prima. Dengan pembuktian kontradiksi, kita misalkan anggap si N ini tidak prima, maka A dan B itu anggota dari Z, plus minus dengan anggotanya plus minus dari 1, dengan A dikali B itu sama dengan N. Maka A dikali B itu anggota dari subring dari N. Tetapi jika A dan B itu tidak merupakan anggota dari subring dari N, ini melanggar definisi dari ideal prima. Namun karena ini pembuktian kontradiksi, maka N-nya itu harus prima. Jadi terbukti bahwa N merupakan bilangan prima. Kemudian arah selanjutnya kita akan membuktikan bahwa jika N adalah bilangan prima, maka subring dari N adalah ideal prima. Kita misalkan N adalah bilangan prima. Kita ambil misalkan A dikali B itu merupakan anggota dari subring dari N. Maka ketika A dikali B dengan modulo N akan menghasilkan 0. Karena N prima, maka A dikali B dengan modulo N itu sama dengan 0, maka A juga A ketika modulo N itu sama dengan 0 atau B ketika modulo N itu sama dengan 0. Artinya A itu merupakan elemen dari subring dari N atau B merupakan elemen subring dari N. Maka terbukti bahwa subring dari N itu memenuhi definisi ideal prima. Di teorema 14.4 akan dijelaskan oleh Bu Emma. Silakan Bu Emma. Terima kasih Bu Alaya.
Saya akan melanjutkan dengan teorema 14.4, di mana ring faktor adalah field jika dan hanya jika A itu merupakan ideal maksimal. Jadi ini kelanjutan dari pembahasan dari Pak Lutfi. Misalkan R itulah ring komutatif dengan unsur identitas dan A adalah ideal dari R. Maka ring faktor adalah sebuah field jika dan hanya jika A adalah ideal maksimal. Ini merupakan penjelasan dari teorema yang singkat ini. Yang kita buktikan karena jika, maka kita buat dua arah ya. Oke, tapi sebelum masuk ke situ kita ulang lagi tentang definisi-definisi masing-masing. Yang pertama, ring komutatif dengan identitas, ring R dengan operasi perkalian maupun penjumlahan, komutatif terhadap perkalian dan memiliki elemen identitas 1 sehingga 1 dikali A sama dengan A untuk setiap A elemen R. Ideal maksimal, sebelum tadi dijelaskan oleh Pak Lutfi, merupakan ideal di mana A jika ideal maksimal dari sebuah ring komutatif adalah ideal sejati di mana A merupakan subset dari R tapi A tidak merupakan A nggak sama dengan R yang memiliki sifat berikut. Jika B adalah ideal dari R, maka memenuhi sifat di mana A merupakan subset dari B, subset dari R, maka berlaku salah satunya di mana B akan sama dengan A atau B sama dengan R. Ring faktor ini seperti ini akan memenuhi dua penyerapan baik penjumlahan maupun perkalian, sedangkan field itu merupakan ring komutatif di mana setiap elemen tak nol memiliki inverse multiplikatif. Pembuktian dua arahnya, yang pertama adalah jika ring faktor adalah field, maka A adalah ideal maksimal. Jadi ring faktornya field, maka A-nya ideal maksimal. Langkahnya adalah misalkan kita anggap sebagai ring faktor adalah merupakan field. Dan misalkan B itu ideal dari R yang memuat A. Jadi A subset dari B, B subset dari R, seperti itu. Kita ambil sebuah elemen B dari himpunan B, tetapi B nggak sama dengan A, bukan elemen A. Maka B ditambah A itu merupakan non-zero elemen di ring faktor A. Oke, karena ring faktor merupakan field, ring faktor merupakan field, maka B plus A itu akan memiliki inverse yang akan diasumsikan sebagai C plus A, yang merupakan elemen ring faktor tersebut. Sehingga berdasarkan konsep ring faktor, penyerapan sekali lagi terhadap perkalian, maka B tambah A dikali C tambah A akan menjadikan 1 ditambah A, karena C plus A merupakan inverse, maka B, C akan sama dengan 1. Nah, dengan kata lain, kalau saya kalikan kan 1 plus A sama dengan BC plus A. Awalnya kan seperti itu ya. Maka bisa tuliskan bahwa 1 dikurang BC itu juga merupakan elemen dari A. Oke, sama masih ke arah kanan ya. Karena BC juga elemen B, karena B elemen B, dan B itu ideal, dan A 1 min BC itu elemen A berdasarkan konsep yang tadi itu, ring faktor, dan A merupakan subset dari B, maka 1 bisa dituliskan sebagai 1 min BC ditambah BC, di mana 1 min BC merupakan elemen A dan BC merupakan elemen B, dan A subset dari B, maka bisa dikatakan bahwa A plus B akan sama dengan B. Berdasarkan poin pertama, B adalah ideal dari R, maka 1 min BC plus BC itu akan merupakan elemen dari B, dan B merupakan elemen dari B akan sama dengan R, karena konsepnya kan A subset dari B, subset dari R. Jadi kalau A subset dari B bisa dari R, maka bisa dipastikan bahwa 1 min BC plus BC itu merupakan elemen A plus B, sama dengan B dan sama dengan R. Kesimpulannya adalah tidak ada ideal lain antara A dan R, maka bisa dikatakan bahwa A merupakan ideal maksimal. Pembuktian sebaliknya, jika A merupakan ideal maksimal, maka ring faktor adalah merupakan field. Langkahnya, misalkan A adalah ideal maksimal, dan misalkan B adalah ideal dari R yang memuat A. Sama kayak tadi, kita ambil B elemen B, tapi B bukan merupakan elemen A. Kita akan membuktikan bahwa karena dia mau dibuktikan bahwa dia field, kita akan membuktikan bahwa B plus A akan memiliki inverse, yaitu C elemen R, sehingga B plus A kali C plus A akan sama dengan 1 plus A, di mana BC karena C merupakan inverse akan sama dengan 1.
Bisa tulis seperti yang sama seperti tadi, 1 plus A sama dengan BC plus A akan sama dengan 1 min BC, di mana dia merupakan elemen dari A. Oke, sekarang kita masuk definisikan ya. Definisikan B. B kita definisikan sebagai B kali R plus A, di mana R elemen R besar dan A elemen A, sehingga bisa kita tuliskan sebagai BR plus A. Hal ini merupakan ideal dari R yang memuat A dan B, sehingga A subset dari B dan sorry, dan B sorry, dan B elemen B. Karena A maksimal dan B tidak sama, bukan merupakan elemen A, maka B akan sama dengan R. Karena satu elemen B akan dituliskan sebagai 1 sama dengan A aksen plus BC, di mana A aksen itu elemen A. Maka bisa tulis bahwa 1 plus A akan sama dengan BC plus A, di mana C plus A merupakan inverse dari B plus A. Bisa dipastikan bahwa ring faktornya adalah filled. Oke, sekarang ini ada soal, saya ambil dari exercise nomor 6, latihan soal nomor 6. Saya akan membahas nomor yang A aja, mungkin yang B sama C akan saya berikan kepada yang lain. Oke, ini find all maximal ideals dari Z8, Z10, Z12, dan Zn. Oke, langkah pertama tentukan dulu faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, 8. Kita akan menentukan tentang Z8 dibagi dengan D, di mana kita akan mengecek apakah 8 per D merupakan bilangan prima. Ya, kan bilangan prima berarti maka unsur-unsurnya adalah karena dia 8 Z8 bagi D, D-nya kan 1, 2, 4, 8. Kita bisa mengatakan bahwa hasilnya bisa Z8, Z4, Z2, Z1. Kita ignore Z1-nya. Kita buat Z8, Z4, Z2. Z8 dan Z2 bukanlah medan. Bukanlah field maksudnya ya. Karena 8 per D-nya adalah bilangan non-prima. Dan salah satu unsurnya tidak memiliki inverse, yaitu 2. Karena kalau 2 dikalikan dengan berapa aja nggak akan menghasilkan sebuah bilangan 1. Seperti itu. Misalkan 2 kali 2, itu kan nggak akan 1 ya. 2 kali berapapun dia nggak akan 1 gitu. Dan berdasarkan teorema 14,4, maka Z8 dan Z4 bukanlah ideal maksimal. Karena nggak punya inverse. Kan yang punya, ya, dia akan ideal maksimal itu hanya jika dia filled. Filled itu apa? Kalau dia punya inverse. Kalau dia nggak punya inverse, berarti udah otomatis dia pasti bukan ideal maksimal. Hanya Z2 lah yang merupakan medan dan ideal maksimal in the same time. Maka karena Z2 yang merupakan field dan ideal maksimal, maka bisa dipastikan bahwa ideal maksimal dari Z8 adalah 4 salah satunya. Seperti itu. Jadi yang dihasilkan adalah ketika 8 dibagi dengan faktor dari 8 itu sendiri, ketika dia nggak menghasilkan bilangan prima, maka dia pasti bukan maksimal ideal. Yang merupakan maksimal ideal ketika dia pembagian dari angka tersebut dibagi dengan faktor-faktor dari 8, itu ketika dia menghasilkan bilangan prima, maka dia akan mempunyai ideal maksimal. Seperti itu. Nah, sekarang dia bisa nebak nggak ketika dia Z10? Pertanyaannya, saya ulangi lagi ya, ketika dia 8, kenapa saya punya Z8, Z4, Z2 itu kali bagi. 8 bagi 1, 8, 8 bagi 2, 4, 8 bagi 4, 2 gitu. Kalau bagi 8, 1. Ya kan? Tapi karena kita ambil yang non-prima. Kita ambil yang bilangan prima. Karena kalau dia non-prima, dia akan mempunyai salah satu unsur yang nggak punya inverse, yaitu 2. Kenapa dia nggak punya inverse? Karena 2 dikalikan dengan berapapun nggak akan menghasilkan 1. Seperti itu. Jadi konsepnya dia ideal maksimalnya adalah ketika dia menghasilkan bilangan prima, yaitu hanya Z2. Jadi ideal maksimal dari Z8 adalah 4. Sekarang ada yang bisa kira-kira ada nggak yang bisa menebak berapakah ideal maksimal dari 10 Z10? Kira-kira ideal maksimal dari Z10. 5. 5 dan 5 dan 5 dan 2. ya Eh, betul. Ya, iya, betul. 5 benar. 5 dan 2. 5 dan 2. Oke, sepertinya 5 dan 2 ya. Langkah pertama kita buat dulu 1, 2, 5, 10. Kemudian kita akan membagi 10 dengan faktor-faktor itu sendiri. Maka kita akan menghasilkan Z10, Z5, Z2, dan Z1. Nah, Z10 bukan merupakan field.
karena dia merupakan bilangan non-prima yang unsur-unsurnya tidak memiliki inverse, yaitu 0, 2, 4, 5, 6, 8. Yang paling gampang 2. 2 itu nggak bisa memiliki inverse gitu untuk menghasilkan 1. Jadi berdasarkan teorema 14.4, Z10 bukanlah ideal maksimal. Jadi hanya Z5 dan Z2 yang merupakan field dan ideal maksimal, sehingga ideal maksimal dari Z10 adalah 2 dan 5. Oke, lagi yang bisa menebak kalau Z12, ideal primanya seperti apa? Ideal maksimalnya apa? Ada yang bisa menebak? Atau 2, 6, 4, 3. 2, 4, 3. 2, 3, 2. 2, 3, 4, 6. Oke, 2, 3, 4, 6. Kita mulai coba ya. Nah, coba seperti ini. 2, 3, 4, 6. Oke, skala faktor 12 kan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kita akan cek dengan pembagian masing-masing unsur-unsurnya Z12, Z6, Z4, Z3, Z2. Dari kumpulan 5 tersebut yang merupakan prima adalah Z3 dan Z2 yang kita dapat dari 4 dan 6. Jadi kalau 12 bagi 3, 4, 12 bagi 2, 6. Seperti itu. Maka ideal maksimalnya adalah 6 dan 4. Oke, Kenapa, berarti berapa? kenapa 2 enggak? Yang mana 2? Oh, karena kan kalau dia 2 berarti kan dia Z6. Z6 kan ada unsur 2-nya yang nggak akan punya inverse, Bu Lindah. Oh, iya, 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 Ya, iya. Baik, 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 seperti baik. itu. Siap. Berarti 12 dibagi 4 kan 3, tidak ada unsur yang lain gitu ya? Ya, betul. Oh, baik. Ya. Oke, ketika dia Zn ya berarti kita ambil, kalau Zn kita ambil N-nya yang bilangan prima. Bilangan prima. Ya. Iya. Nah ini gimana Pak Sigit? Saya mau nanya apakah ini akan diberikan ke teman-teman sekalian atau bisa langsung dibahas? Oh, langsung dibahas. Maksudnya gini, kalau langsung dibahas berarti tuntas ya? Nggak ada latihan Eh, lagi. Nggak ada latihan lagi maksudnya. Udah sih, saya punya beberapa latihan sih Pak. Nanti Oh, misalnya masih ada. Oke, 12, lanjut aja, ada lanjut, misalnya lanjut. 12, kayak nanti ada misalnya 13, Oh iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa. 14. Oke, Oh, oke. lanjut aja, lanjut. Oh, dibahas aja ya Pak ya? Bahas aja ya. Oke, ini yang nomor 12, ini pembuktian. Jika A dan B adalah ideal dari sebuah ring, maka show that the product, buktikan bahwa perkalian dari A dan B yang bisa dituliskan seperti itu juga merupakan sebuah dan juga merupakan ideal. Nah, ini tadi kan ideal tahu ya konsepnya menyerap secara penjumlahan maupun perkalian ya. Oke, kita ambil bahwa R elemen R dan X elemen AB. Misalkan X itu merupakan himpunan perkalian A1, B1, A2, B2, AN sama BN. Maka Rx bisa dituliskan sebagai R kali A1, B1, bla 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 bla. Oke, dan kemudian saya buat di sini eh, sifat asosiatif saya punya RA1B1, RA2B2 sama RA2 kali BN. Karena A merupakan ideal dan RA1 elemen A, ya kan karena A1 elemen A dan B1 elemen B, maka setiap suku dari RA1B1 juga merupakan elemen AB. Ya kan ya, karena kita ambil tadi kan R dikali X, R-nya elemen R. Ingat tadi R-nya juga merupakan A merupakan subset dari B, subset dari R. Jadi kalau RA1-nya itu merupakan elemen A, B1-nya RA1 elemen A karena A elemen A. B1 elemen B, maka setiap suku dari RA1 B1 juga merupakan elemen AB. Dan jumlahnya pun juga elemen AB. Jadi dipastikan bahwa Rx itu elemen AB. Nah, karena AB subset dari R, sudah dibilang di atas gitu ya, AB adalah ideal dari sebuah ring, tertutup terhadap pengurangan maupun perkalian. Oh, ini yang pengurangan belum saya bahas. Sorry, sorry. Ini pengurangannya, tadi perkaliannya. Kalau, oke bentar ya Pak. Oh, ini dia. Maaf, ini dia yang awal. Kita menggunakan tes 14.1. Ini awalnya ya. Ini A1 elemen ambil, A1 elemen A, B1 elemen B. Karena AB elemen R dan karena jumlah hingga dari elemen R juga terdapat di R, maka AB merupakan subset dari R. Oke, ini yang ini pertama. Kita membuktikan bahwa dia tertutup terhadap operasi pengurangan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sinta sebelumnya. Maka kita ambil bahwa X-nya A1, B1, A2, B2, bla bla bla, Y-nya A1 aksen, 1 aksen, bla bla bla,
Kalau kita kurang, maka kita akan menghasilkan sebuah bentuk dari A1 min A1 aksen, B1 min B2 aksen gitu ya. A2 aksen, B2, A3 dikurang bla 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 seperti itu. Karena A dan B ideal, maka tertutup terhadap operasi penjumlahan di mana A1 dikurang A1 aksen kan elemen A. B1 dikurang B1 aksen juga elemen B. Maka X min Y pun juga elemen AB. Seperti itu. Kemudian tertutup terhadap perkalian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini tertutup terhadap perkalian. Jadi karena AB tadi yang sudah kita buktikan tertutup terhadap pengurangan maupun perkalian, maka bisa disimpulkan bahwa AB adalah ideal. Seperti itu. Ini exercise nomor 12. Latihan nomor 12. Untuk nomor 13 sendiri, ini saya tutup ya kan jawabannya. Find a positive integer a such that ideal A itu sama dengan ideal 3 dan 4 kali 4, ideal A 68, ideal A MN. Kita tebak aja ya, kita punya 3 konsep yang harus diketahui bahwa kalau ideal A sama ideal B, jika A dan B merupakan kelipatan satu sama lain atau A dan B berbeda hanya dalam tanda. Perkalian ideal, kalau kita mempunyai 2 perkalian ideal itu sama dengan perkalian AB. Kalau kita ngomongin penjumlahan ideal, itu akan memuat bahwa ideal A tambah ideal B itu akan sama dengan great common divisor dari ideal A dan B itu sendiri. Nah, berdasarkan poin-poin yang sudah saya jelaskan dengan 3 konsep yang ada, baik itu sama perkalian maupun penjumlahan, apakah ada yang bisa melihat hasil dari masing-masing ABC? Untuk jawaban A, jawabannya berapa? Ideal dari A sama dengan ideal 3 dikali dengan 4 sama dengan berapa? Berapa A-nya? Ada yang bisa menjawab? Dari konsep 1, 2, 3 tinggal dipilih. Kalau penjumlahan kita ambil great common divisor-nya, kalau perkalian kita ambil perkalian dari 2 buah ideal tersebut, kalau dia sama kita ambil kelipatannya. Nah, pertanyaannya bisa langsung menjawab jawaban dari A, B, dan C. Ideal dari A sama dengan ideal 3 dikali ideal 4, berapakah A-nya? A-nya berapa? 12, Bu. 12. Apa bukan? 12. Betul yang B? 24. Hmm, Bisa. 24. Kan KPK-nya ya? Oh, bukan. Ini kan perkalian. Bukan. Ini Oh, bukan. perkalian. Oh, yang perkalian. 8 Tadi Ya, 48. 48. Oke, yang terakhir? MN. MN. Ya, kayak gitu aja. Oh, baik-baik. Ini yang praktikalnya seperti itu. Nah, ini pembuktian lagi, latihan soal di nomor 14. Jika A dan B adalah ideal dari sebuah ring, membuktikan bahwa AB merupakan subset dari A dan B. Seperti ini. Ini agak lebih mudah menjelaskan dibanding yang exercise nomor 12 tadi ya. Subgrup A, subset dari R dikatakan ideal, sekali lagi jika dia tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan berlaku penyerapan perkalian kiri kanan, yaitu RA, R elemen A, untuk setiap R elemen R dan A elemen A. Seperti itu dia dari awal kita udah sering bicarakan tentang closing terhadap pengurangan maupun perkalian. Nah, perhatikan pembuktian di soal nomor 12 sebelumnya. Kalau kita ambil elemen X elemen AB dan di mana kita menggunakan X itu merupakan perkalian ya dari unsur-unsur A elemen A dan B elemen B, maka terdapat seperti itu. Dan karena A elemen A dan dari awal dibilang bahwa B merupakan subset dari R, karena A dan B be ideals of a ring, jadi dia merupakan subset dari R. Maka BI itu juga merupakan elemen R ring. Maka B itu merupakan subset dari R dan BI merupakan elemen R. Sehingga bisa dipastikan bahwa karena mereka bersama-sama elemen R, maka AI dan BI juga merupakan elemen A. Tertutup terhadap perkalian dan X merupakan elemen A. Jadi X itu merupakan elemen A, di mana X adalah perkalian dari A1, B1, A2, B2, bla 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 bla. Dengan cara yang sama, karena BI elemen B dan A juga merupakan subset dari X, awalnya A dan B adalah ideal dari ring. Seperti itu. Jadi ketika kita ambil BI-nya elemen B dan A-nya merupakan subset dari R, maka AI itu elemen R dan kebalik. AI-nya elemen R, BI juga elemen
BI-nya elemen B, sorry ya. Jadi kalau dikalikan bahwa AI dan BI merupakan elemen B, sehingga X juga merupakan elemen B. Karena X elemen A dan juga X elemen B, sehingga X juga elemen dari A dan B. Maka terbukti bahwa AB elemen A dan B. Seperti itu Pak, untuk exercise nomor 14. Ada lagi yang mau menambahkan atau mungkin Pak Sigit mau menambahkan latihannya atau menambahkan sebuah penjelasan lain kalau dirasa mungkin tidak terlalu atau ada yang bertanya dengan dari kelompok lain tentang pembahasan kami